Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep makanan yang pasti banyak banget orang yang suka nih. Jadi ini aku bikin seblak spesial. Ini cara buatnya tuh gampang banget. Bahan-bahannya juga simple banget, beli di pasar juga semuanya ada. Dan kalau kita bikin sendiri, yang pasti bisa lebih bersih, lebih enak, dan puas makan di rumah. Pokoknya saksikan terus video ini, kalau kalian mau tahu apa aja bahannya, mau tahu gimana cara buatnya, jangan sampai di skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja sekarang kita ke bahan-bahannya. Jadi ini bumbunya agak banyak ya, karena aku bikin kira-kira untuk 8 porsi. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah, kemudian kemiri. Nanti untuk takarannya berapa akan aku tuliskan aja. Lalu di sebelah sini yang pasti ada kencur. Ini nggak boleh di skip ya, karena bikin seblak itu pasti pakai kencur. Nah, di sini ada gula pasir, garam, dan juga kaldu bubuk. Berikutnya di sini ada kecap manis, ini kita pakai secukupnya. Kemudian aku juga pakai bubuk cabai, ini opsional aja ya. Nah, setelah itu ini adalah airnya. Ini aku pakai 2 liter lebih sedikit. Kemudian karena di sini aku mau bikin seblak pakai ceker, aku mau ngasih tahu nih supaya cekernya tuh bersih dan warnanya tuh nggak pucat. Jadi untuk yang pertama, pastinya cekernya dicuci dulu sampai bersih, kemudian direbus. Nah, air rebusan yang pertama nggak usah dikasih apa-apa. Langsung aja itu kalau udah mendidih, kotorannya udah keluar semua, kita buang airnya. Kemudian kita rebus lagi dengan menggunakan rebusan yang kedua. Nah, untuk rebusan yang kedua, supaya warna cekernya tuh kuning cantik kayak gini, kita bisa rebus dengan menggunakan garam dan juga kunyit. Boleh kunyit bubuk, boleh juga kunyit segar yang diparut atau diulek. Jadi dia warnanya akan cantik seperti ini cekernya. Nggak putih pucat seperti itu loh. Jadi ini adalah topping-topping yang aku pakai. Kalian bebas ya, boleh topping apa aja. Di sini ada ceker, ini yang udah tadi aku rebus dan warnanya kuning cantik kayak gini nih. Lalu di sini aku pakai mie. Nah, kemudian di sini ada makaroni. Lalu ini ada kerupuk bawang. Nah, pokoknya kalian untuk toppingnya terserah ya, sesuka hati kalian aja. Terus di sini aku pakai telur ayam. Lalu di sini ada bakso. Kemudian daun bawang. Jadi untuk langkah yang pertama aku akan haluskan semua bumbunya dulu. Nah, aku haluskan pakai blender, cuma karena blendernya tuh kecil jadi aku tetap potong-potong seperti ini nih. Aku potong kasar dulu supaya nanti halusnya tuh sempurna. Yang pertama kencur. Langsung aja kita masukkan kencurnya. Selanjutnya bawang putihnya ini juga aku iris kasar dulu. Kita campurkan bersama dengan kencur. Sekarang bawang merahnya ini akan aku potong kasar juga. Ini sekarang akan aku blender dulu ya, kencur, bawang merah, sama bawang putih. Sebelum di blender, kita tambahkan sedikit minyak goreng. Saatnya kita blender sampai halus. Sekarang cabenya juga akan aku iris kasar, kemudian nanti aku blender. Karena kan blender aku kecil ya, seperti yang aku bilang, jadi semuanya tetap diiris-iris dulu seperti ini. Nanti untuk cabenya akan aku haluskan bersama dengan kemiri. Kemudian si cabai rawit merah juga akan aku potong kasar. Jadi yang berikutnya di sini aku blender kemiri, cabai keriting merah, sama cabai rawit merah. Sebelum di blender, jangan lupa kasih sedikit minyak goreng.
Oke, sekarang untuk bumbu yang ini kita blender lagi sampai halus. Meskipun tadi bumbunya udah di blender pakai minyak, tapi di sini aku akan tambahkan lagi sedikit minyak karena emang bumbunya tuh tadi kita pakai banyak banget. Ini kan aku bikin versi banyak ya. Kita tunggu sampai minyak gorengnya panas. Nah, kalau udah yang pertama kita masukkan dulu bumbu yang putihnya. Ini tadi ada kencur, bawang merah, sama bawang putih. Ini kita tunggu sampai cukup kering, sampai aroma wanginya keluar. Kalau si bumbu yang putih udah cukup kering seperti ini, warnanya udah kekuningan, sekarang kita masukkan bumbu yang merah. Ini tadi ada cabai rawit merah, cabai keriting merah, sama kemiri. Nah, ini kita tumis kembali. Teman-teman bisa lihat ya, ini si cabai juga udah mulai berubah warna. Nah, sekarang aku akan masukkan airnya. Ini tadi 2 liter lebih sedikit, langsung aja dimasukkan semuanya. Jadi ini warnanya emang belum pekat ya, tapi kan ini masih kita masak lagi. Nanti semakin lama warnanya juga akan semakin berubah. Sekarang kita tutup aja. Kita cek ya, sekarang dia udah mendidih, kemudian airnya tuh udah menggurat-gurat seperti ini. Nah, kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Untuk yang pertama, di sini aku akan masukkan kecap manisnya. Ini sesuai selera aja. Nanti kalau misalkan dirasa masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Kita aduk-aduk. Nah, kemudian setelah kecap manis, sekarang langsung aja kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Nah, ini tuh juga secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira aja karena kan ada yang suka asin, ada yang suka enggak, bahkan mungkin ada yang nggak pernah pakai penyedap seperti itu. Jadi pokoknya untuk membumbuinya itu sesuai dengan selera masing-masing. Nanti kan kita cicipi, kalau misalkan kurang manis bisa tambah gula atau kecap, kalau kurang asin bisa ditambah garam, pokoknya seperti itu, dikira-kira aja. Ini sekarang kita aduk-aduk, kemudian koreksi rasa karena kan ini juga udah mendidih. Barusan udah aku coba dan karena kurang gurih, jadi aku tambahkan kaldu bubuk. Karena kurang asin juga aku tambahkan garam, karena kan ini bikinnya emang banyak banget ya. Setelah dibumbui, kita tunggu sampai mendidih kembali. Nah, kalau udah mendidih, ini kita masukkan cekernya. Seperti yang kalian lihat ya, cekernya tuh warnanya jadi cantik. Kalau misalkan nggak direbus pakai kunyit, dia warnanya cuma akan putih pucat seperti itu. Nah, kemudian ini kita tutup kembali supaya si bumbu ini semua juga meresap sampai ke ceker-cekernya. Ini udah mendidih lagi. Sekarang kita cek dulu nih. Dan tadi kan aku udah menyiapkan bubuk cabai. Kalau mau ditambah bubuk cabai, saatnya kita masukkan sekarang. Tapi opsional aja ya, kalian boleh tambahkan bubuk cabai, boleh juga di skip. Tapi kalau pakai bubuk cabai seperti ini, dia warnanya akan semakin pekat. Nah, ini sesuai selera aja, kalau mau bubuk cabai, tinggal dipakai 1 sendok atau 2 sendok makan, itu terserah kalian aja. Sekarang aku mau menyiapkan toppingnya dulu. Nah, ini ada air panas, udah mendidih, ini digunakan untuk merebus mie-nya. Terserah ya untuk tingkat kematangannya, sesuai dengan selera kalian. Kalau udah cukup, kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini barusan bekas untuk merebus mie. Sekarang di sini aku akan tambahkan sedikit garam dan juga sedikit minyak. Kenapa? Karena ini akan aku gunakan untuk merebus makaroninya. Jadi supaya makaroninya tuh nanti nggak saling menempel. Langsung aja setelah dikasih minyak sama garam, kita masukkan makaroninya. Makaroninya kita masak, untuk tingkat kematangannya sesuai dengan selera kalian aja. Kemudian kalau udah matang, kita angkat, kita tiriskan. Di sebelah sini aku juga udah menyiapkan air mendidih. Sekarang kita kasih secukupnya garam. Lalu setelah itu kita kasih juga minyak goreng. Jadi air yang ini akan aku gunakan untuk merebus kerupuknya.
Makanya di sini pakai minyak goreng supaya mereka tuh nanti kerupuknya nggak saling menempel. Nah, di sini kalian boleh pakai kerupuk apa aja. Pokoknya sesuai selera kalian ya, kerupuk kesukaan kalian. Ini kita rebus sampai matang. Boleh juga sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah matang, langsung aja diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, kalau untuk baksonya sendiri, di sini aku akan iris-iris seperti ini. Satu bakso jadi 3, tapi sesuai selera kalian aja ya. Mau bulat-bulat, mau gimana, pokoknya sesuai selera kalian. Boleh juga ditambahkan dengan topping yang lainnya, misalnya sosis. Nah, ini adalah semua toppingnya udah siap. Ini ada mie, kemudian ada kerupuk bawang, dan juga makaroni yang tadi udah direbus. Lalu di sebelah sini ini ada daun bawang, udah aku iris-iris tipis. Kemudian ini adalah baksonya, lalu ini telur ayam. Nah, setelah ini aku akan tunjukin gimana aku cara membuatnya. Jadi biasanya aku kalau bikin seblak itu bikin per porsi seperti ini. Jadi dari semua kuah yang banyak tadi, itu aku nggak langsung masak semua. Nah, ini aku ambil aja seperti ini, secukupnya. Kira-kira mau bikin 1 porsi atau 2 porsi. Nah, kalau bikinnya seperti ini, jadi dia nanti nggak akan medok, dan kuahnya juga nggak akan terbuang jadinya. Nih, kan kalau misalkan seblak kemudian semuanya udah dicampur, dan kelamaan nggak langsung dimakan, pasti hasilnya akan medok seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan enak, kita bikin per porsi. Jadi tadi aku udah ambil kuahnya sama cekernya. Ini aku mau bikin 1 porsi. Aku masak udah mendidih. Lalu ini aku masukkan telur ayamnya. Kemudian kalau telurnya udah matang, ini aku masukkan baksonya. Jadi aku bener-bener bikin tuh per porsi. Nah, tadi untuk kuah 1 wajan itu kalau misalkan sisa, itu aman banget bisa disimpan di kulkas. Nih, langsung aja sekarang masukkan topping yang kamu mau. Ini aku masukkan mie-nya. Kemudian aku masukkan juga makaroninya. Kemudian aku juga masukkan kerupuknya. Nah, seperti ini tinggal kita aduk-aduk. Dan ini pas ya aku bikin untuk 1 porsi. Jadi kan kalau kayak gini tuh dimakan pas masih anget dan masih berkuah, bener-bener seger banget. Nah, kalau kita bikin langsung banyak, kemudian gak langsung dimakan, pasti hasilnya jadi udah medok seperti itu loh. Dan kuahnya jadinya hilang. Tadi kan kuahnya bikin banyak. Nah, aku biasanya tuh kalau misalkan gak habis, aku simpan aja di dalam kulkas. Jadi besok kalau pas mau masak, bisa kita angetin lagi. Gampang banget kan? Nah, itu tips dari aku ya. Boleh banget untuk dipraktekkan kalian di rumah. Nah, ini kita sajikan aja, kemudian kita tinggal kasih daun bawang. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah semuanya.